Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Amelia Putri Alamanda dengan NIM 2019-310-036. Saya Hana Andrianti Putri dengan NIM 2019-310079. Saya Aisyah Faid Banabila dengan NIM 2019-310158. Saya Afrisa Dewi Esa Fitri dengan NIM 2019-310335. Saya Yulia Tigalu Nursa Fitri dengan NIM 2019-310360. Saya Marhaban Ramdhani Watora dengan NIM 2019-310607. Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu poin penting dalam proses audit. Yang pertama adalah informasi dan kriteria yang ditetapkan. Nah, untuk melakukan audit harus ada informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi yang sesuai dengan standar atau kriteria yang dengan itu auditor dapat mengevaluasi informasi tersebut. Contohnya yaitu laporan keuangan perusahaan. Nah, dalam audit laporan keuangan historis oleh perusahaan KAP, kriterianya mungkin menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti GAAP atau standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Nah, auditor ini juga mengaudit informasi yang lebih subjektif. Nah, untuk kriteria mengaudit subjektif ini mengevaluasinya itu pada informasi biasa yang biasanya auditor dan entitas yang diaudit menyepakati kriteria jauh sebelum audit dimulai. Yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Nah, bukti ini adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit ini dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contohnya seperti bukti transaksi, lalu pengamat oleh auditor, komunikasi tertulis, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah pelaporan. Nah, auditor pada tahap akhir tentunya menyiapkan laporan audit yang mengkomunikasikan temuan auditor kepada pengguna. Laporan ini biasanya berbeda sifatnya, tetapi semua harus menginformasikan pembaca tentang tingkat kesesuaian antara informasi yang diaudit dan kriteria yang ditetapkan. Laporan juga berbeda dalam bentuk dan dapat bervariasi dari jenis yang sangat teknis dan yang biasanya itu dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan sederhana dalam kasus audit operasional efektivitas departemen kecil. Saya akan menjelaskan tentang definisi akuntansi. Akuntansi merupakan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa ekonomi dengan cara yang logis dengan tujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Untuk memberikan informasi yang relevan, seorang akuntan harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip dan aturan yang menjadi dasar penyusunan informasi akuntansi. Ketika mengaudit data akuntansi, seorang auditor fokus untuk menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Dan di sini saya akan menerangkan tentang pentingnya audit dalam mengurangi risiko informasi, yang dimana untuk mengilustrasikan perlunya audit, pertimbangan keputusan pejabat bank dalam memberikan pinjaman kepada suatu bisnis. Keputusan ini akan didasarkan pada faktor-faktor seperti hubungan keuangan bisnis sebelumnya dan kondisi keuangan bisnis yang tercermin dalam laporan keuangannya. Jika bank memberikan pinjaman, ia akan membebankan tingkat bunga yang ditentukan terutama oleh 3 faktor yang berikut ini. Dan yang pertama adalah tingkat bunga bebas risiko. Ini merupakan tingkat yang dapat diperoleh bank dengan berinvestasi dalam catatan perbendaharaan untuk jangka waktu yang sama dengan pinjaman bisnis. Baik, yang kedua adalah risiko bisnis bagi pelanggan, yang dimana risiko ini mencerminkan kemungkinan bahwa bisnis tidak akan dapat membayar kembali pinjamannya karena kondisi ekonomi seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tidak terduga.
Dan yang ketiga adalah risiko informasi, yang dimana risiko informasi ini mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan risiko bisnis ini tidak akurat. Dan kemungkinan penyebab risiko informasi ini adalah kemungkinan laporan keuangan yang tidak akurat, audit tidak berpengaruh pada tingkat bunga bebas risiko atau risiko bisnis, tetapi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko informasi. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang penyebab risiko informasi, yang dimana pengambil keputusan lebih mungkin untuk menerima informasi yang tidak dapat diandalkan, dan penyebabnya sebagai berikut. Dan yang pertama adalah jauhnya informasi, yang dimana dalam perekonomian global hampir mustahil bagi seorang pengambil keputusan untuk mengetahui secara langsung organisasi yang menjadi rekan usahanya, dan informasi yang disediakan harus menjadi andalan. Apabila informasi yang diperoleh dari pihak lain, kemungkinan bahwa informasi itu disalahsajikan secara sengaja maupun tidak disengaja yang jauh lebih besar. Dan yang kedua adalah bias dan motif si penyedia. Jika informasi yang disediakan oleh seorang yang tujuannya tidak sejalan dengan tujuan pengambil keputusan, informasi itu mungkin dibiaskan demi menguntungkan pihak penyedia. Alasannya mungkin saja karena murni rasa optimisme tentang peristiwa-peristiwa di masa depan, atau penekanan disengaja yang dirancang untuk mempengaruhi pemakai informasi. Dan apapun alasannya, hal itu akan menghasilkan salah saji informasi. Dan yang ketiga adalah data yang sangat banyak. Dan seperti yang kita tahu, makin besar organisasi, maka makin besar juga volume transaksi pertukaran yang dilakukan. Hal ini memperbesar kemungkinan dimasukkannya informasi yang dicatat secara tidak tepat ke dalam catatan, atau mungkin terkubur dalam sejumlah besar informasi lainnya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah transaksi pertukaran yang kompleks, dimana yang kita tahu dalam beberapa hal terakhir ini, transaksi pertukaran antar hubungan bisnis sudah menjadi semakin kompleks sehingga lebih sulit dicatat dengan tepat. Sekian, selanjutnya. Jasa assurance. Nah, jasa assurance sendiri merupakan jasa profesional independen yang mampu meningkatkan mutu atau kualitas informasi melalui peningkatan keandalan dan relevansi, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, selain itu, jasa assurance ini juga dihargai karena penyedia jaminan bersifat independen dan dianggap tidak memihak sehubungan dengan informasi yang diperiksa. Jasa atestasi. Nah, jasa atestasi ini merupakan jasa penjamin yang dilakukan kantor akuntan pabrik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis sebagai pertimbangan dari pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan atau permasalahan. Nah, kategori utama jasa atestasi yaitu yang pertama, audit atas laporan keuangan historis, lalu yang kedua ada audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yang ketiga ada review atas laporan keuangan historis, dan yang terakhir ada layanan pengesahan yang dapat diterapkan pada materi pelajaran yang luas. Sebelumnya, audit ada 3 jenis. Yang pertama adalah audit operasional, yang kedua ada audit kepatuhan, dan yang ketiga ada audit laporan keuangan. Untuk audit operasional, contohnya adalah mengevaluasi apakah pemrosesan penggajian terkomputerisasi untuk anak perusahaan Cina beroperasi secara efisien dan efektif. Untuk informasinya, jumlah catatan penggajian diproses dalam sebulan, biaya departemen, dan jumlah kesalahan yang dibuat. Untuk kriteria yang ditetapkan adalah standar perusahaan untuk efisiensi dan efektivitas di Departemen Daftar Gaji. Dan yang terakhir adalah bukti yang tersedia, yaitu laporan kesalahan, catatan penggajian, dan penggajian biaya pemrosesan. Untuk audit kepatuhan, contohnya menentukan apakah bank persyaratan pinjaman lanjutan telah terpenuhi, sedangkan untuk informasinya yaitu didapatkan dari catatan perusahaan. Selanjutnya, untuk kriteria yang ditetapkan adalah ketentuan perjanjian pinjaman, dan bukti yang tersedia adalah laporan keuangan dan perhitungan oleh auditor. Yang ketiga, untuk audit laporan keuangan, contohnya adalah pernyataan audit tahunan keuangan Apple. Dan untuk informasinya adalah laporan keuangan Apple
Untuk kriteria yang ditetapkan adalah diterima secara umum oleh prinsip-prinsip akuntansi, sedangkan bukti yang tersedia merupakan dokumen, catatan, dan bukti sumber luar. Selanjutnya, untuk audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada penyelesaian audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasi. Misalnya, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dalam sistem komputer yang baru diinstal. Dan juga dalam audit operasional, tinjauan tidak terbatas pada akuntansi. Terjadi tinjauan tidak terbatas pada akuntansi. Mereka dapat mencakup evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan area lain di mana auditor memenuhi syarat. Ada beberapa jenis auditor yang dipraktekkan saat ini, yaitu yang paling umum adalah kantor akuntan publik bersertifikat, auditor kantor akuntabilitas pemerintah, agen pendapatan internal, dan auditor internal. Jadi, kantor akuntan publik bersertifikat ini bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis dari semua perusahaan publik dan sebagian besar perusahaan lainnya. Kantor akuntan publik bersertifikat ini mencerminkan fakta bahwa auditor yang mengungkapkan opini audit atas laporan keuangan harus dilisensikan sebagai CPA. Yang kedua ada auditor kantor akuntabilitas pemerintah. Jadi, auditor ini yang bekerja untuk Amerika Serikat. Kantor akuntabilitas pemerintah adalah sebuah lembaga non-partisan di cabang legislatif pemerintah federal yang dipimpin oleh pengawas keuangan umum dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kongres. Berikutnya ada auditor internal, di mana auditor internal ini dipekerjakan oleh semua jenis organisasi untuk mengaudit manajemen dengan pengawasan oleh Dewan Direksi, seperti yang dilakukan GAO untuk Kongres. Tanggung jawab auditor internal sangat bervariasi, tergantung pada pemberi kerja. Beberapa staf audit internal hanya terdiri dari 1 atau 2 karyawan yang melakukan audit kepatuhan rutin. Staf audit internal lainnya mungkin memiliki lebih dari 100 karyawan yang memiliki tanggung jawab beragam, termasuk banyak di luar area akuntansi. Dan masih banyak auditor internal yang terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer. Di slide berikutnya ada syarat untuk menjadi seorang CPA. Ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Bagi seseorang yang berencana menjadi CPA, penting untuk mengetahui persyaratan di negara bagian di mana dia berencana untuk mendapatkan dan mempertahankan penunjukan CPA. Persyaratan yang pertama ada persyaratan pendidikan. Untuk lisensi sebagai CPA, biasanya mempunyai gelar sarjana atau pasca sarjana dengan jurusan akuntansi, dan di sebagian besar negara bagian memerlukan 150 jam kredit semester. Yang kedua ada ujian CPA seragam, di mana pemeriksaan berbasis komputer ditawarkan di berbagai pusat pengujian. Ada beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama audit dan pengesahan, yang kedua akuntansi dan pelaporan keuangan, yang ketiga regulasi, yang keempat lingkungan dan konsep bisnis. Persyaratan yang ketiga ada pengalaman, di mana beberapa negara bagian termasuk pengalaman bekerja untuk di pemerintahan atau di industri, termasuk audit internal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.